Omnibus itu isinya memang mencelakakan buruh tuh. Isinya memang mencelakakan buruh tuh. Isinya memang mencelakakan. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu reaksinya pasti bilang, kau diancok yang ada di istana. Ini mohon maaf ya saudara sekalian, kalau kita lihat poin-poin ini hanya iblis saja barangkali yang membuat undang-undang seperti ini. Omnibus Law ini produk dari oligarki. Namun kalau saya Omnibus Law ini produk dari oligarki. Namun kalau saya Omnibus Law ini produk dari oligarki. Namun kalau ini apa-apaan omnibus ini? Ya. Jadi alasan saja omnibus itu menciptakan lapangan kerja kan. Ini apa-apaan? Omnibus Law itu ada 1.700 pasal. Karena orang lihat bahwa isinya memang mencelakakan buruh tuh kan. Karena kan disembunyikan kan, ini undang-undang yang kita nggak tahu nih naskah akademisnya ada di mana, kapan tiba-tiba harus dalam easy hiring, easy firing. Jadi mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup dan dia baca undang-undang itu reaksinya pasti bilang, kau diancok yang ada di istana. Tersebut. 7. Pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kalau caranya untuk mem-PHK tanpa pesangon adalah cukup melakukan integrasi perusahaan. Jadi kalau misalnya ini ada perusahaan, biasanya orang menyebutnya sister company. Kalau dia digabungkan, penggabungan itu, jadi ada merger, ada akuisisi ya, kita tahu bahwa kalau misalnya perusahaan itu merger, bergabung antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, maka ketika buruh atau pekerjanya harus di PHK karena merger atau akuisisi itu, tidak ada kewajiban membayar pesangon. Wah, luar biasa ya. Wajar saja kalau buruh mau mendemo undang-undang Omnibus Law ini. Berikutnya adalah 9. Pekerja yang di PHK karena perusahaan pilot tidak lagi mendapatkan pesangon. Lagi-lagi masalah ya. Karena kita tahu, sobat era sekalian, pengusaha atau perusahaan yang pilot itu harus membayar kewajiban terlebih dulu kepada pihak ketiga. Jadi yang jadi persoalan adalah tidak ada kewajiban kepada buruh atau pekerja sebagai pihak ketiga. Jadi yang akan di-entertain barang produk yang menguntungkan upper of pyramid, yaitu para elitis. Mereka hanya 10%, namun mereka mengendalikan 60% lebih ekonomi nasional. Lebih hebatnya lagi, secara penyerapan tenaga kerja, mereka hanya menyerap 3% dari seluruh angkatan kerja. Di mana dengan ada Omnibus Law bisa jadi nanti tinggal 2%. Karena mereka bisa pakai tenaga kerja asing dan asing, juga pakai teknologi. Mampus dah kita para buruh. Dengan adanya Omnibus Law juga asing mudah masuk. FDI, Foreign Direct Investment, masuk dan itu benar akan meningkatkan GDP negara. Namun kesejahteraan rakyat belum tentu. Karena platform bernegara MMT tidak dukung 100% Foreign Direct Investment, ya kita teriak-teriak karena Semua yang diajukan, yang diberikan kesempatan adalah BUMN. Tenaga kerjanya sedikit. Bibit lobster diekspor, nelayan sedikit dapatnya. Jadi strategi pembangunannya memang tidak memihak kepada penciptaan lapangan kerja. Kok solusinya omnibus? Kan aneh. Kemudian kita lihat import garam, kita terbesar di dunia. Tidak pernah kita memberdayakan petani tebu kita. Rakyat lagi. Ini apa-apaan omnibus ini? Ya. Jadi alasan saja omnibus itu menciptakan lapangan kerja kan. Yang kita dengar tadi semua ini adalah mempermudah usaha kok. Bukan penciptaan lapangan kerja. Jadi udah salah di judul. Artinya semua dibuat mudah tadi dari DPR, dari pemerintah. Semua untuk mempermudah usaha. Kita nggak ada masalah. Memang ruwet.